Mazmur 119 ayat 45 sampai dengan ayat 66. Demikian firman Tuhan. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan mendapat malu. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ingatlah firman yang Kau katakan kepada hamba-Mu, oleh karena Engkau telah membuat aku berharap. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu menghidupkan aku. Orang-orang yang kurang ajar sangat mencemooh aku, tetapi aku tidak menyimpang dari Taurat-Mu. Aku ingat kepada hukum-hukum-Mu yang dari dahulu kala, ya Tuhan, maka terhiburlah aku. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Ketetapan-ketetapan-Mu adalah nyanyian mazmur bagiku di rumah yang kudiami sebagai orang asing. Pada waktu malam aku ingat kepada nama-Mu, ya Tuhan. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu. Inilah yang kuperoleh, bahwa aku memegang titah-titah-Mu. Bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan-Mu. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Tali-tali orang fasik membelit aku, tetapi Taurat-Mu tidak kulupakan. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepada-Mu atas hukum-hukum-Mu yang adil. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepada-Mu dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titah-Mu. Bumi penuh dengan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Kebajikan telah Kau lakukan kepada hamba-Mu, ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Setelah umat Tuhan keluar dari Mesir, Tuhan memberikan hukum-hukum-Nya melalui Nabi Musa. Hukum-hukum itu memiliki tujuan agar umat Tuhan memiliki kelegaan dan kebebasan dalam beribadah kepada Tuhan. Relasi dengan Tuhan dapat berjalan dengan baik. Tujuan kedua, agar sesama umat Tuhan dapat berlaku adil satu dengan yang lainnya, sehingga terbangun keharmonisan dalam kehidupan mereka. Pemazmur dalam Mazmur 119 ini menuntun kita agar kita dapat memahami bahwa hukum-hukum, perintah-perintah Tuhan dan janji-janjinya dapat menuntun kita dalam 3 bagian penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, setiap firman dari mulut Tuhan akan memberikan kelegaan bagi kita dalam membangun relasi dengan Tuhan. Ini dinyatakan dalam Mazmur 119 ayat 45 sampai dengan ayat 50. Bagian terpenting kedua, setiap hukum-hukum Tuhan membentengi kita dan membela kita dari ancaman dan godaan dunia ini. Semua dipaparkan dalam Mazmur 119 ayat 51 sampai dengan ayat 61. Bagian yang ketiga, setiap firman Tuhan mengajarkan kita
kebajikan, dan pengetahuan yang baik, sehingga keadilan Tuhan berlaku atas hidup kita. Itu terdapat dalam Mazmur 119 ayat 62 sampai dengan ayat 66. Mazmur 119 ayat 45 sampai dengan ayat 46. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatan di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan mendapat malu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk setiap hukum-hukum-Mu, untuk setiap firman-Mu yang memberikan kelegaan atas hidup kami, sehingga kami dapat bebas bersekutu, berdoa, memuji, menyembah kepada-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu, untuk hukum-hukum-Mu yang menuntun kehidupan kami. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Minta agar Tuhan memberikan pemahaman kepada setiap firman yang kita baca dan kita renungkan, agar kita dapat memahami dan itu boleh menuntun kehidupan kita dan kita mendapatkan kelegaan dalam membangun relasi dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Mazmur 119 ayat 47 sampai dengan ayat 50. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ingatlah firman yang Kau katakan kepada hamba-Mu,
oleh karena Engkau telah membuat aku berharap. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu menghidupkan aku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena firman-Mu memberikan pengertian, memberikan pemahaman tentang siapa Engkau, siapa Tuhan yang harus kami sembah, sehingga kami boleh dengan leluasa, dengan bebas memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Terima kasih buat firman-Mu untuk pengertian-pengertian tuntunan-Mu, sehingga kami memiliki Allah seperti Engkau, mengenal Allah seperti Engkau. Bapak Ibu Saudaraku, saya mengajak kita berdoa agar kita semakin mengasihi dan mencintai firman Tuhan. Tuhan sudah sediakan Alkitab untuk kita. Mari kita baca, kita renungkan, dan kita cintai firman itu. Mari kita berdoa. Mazmur 119 ayat 51 sampai dengan ayat 55. Orang-orang yang kurang ajar sangat mencemoohkan aku, tetapi aku tidak menyimpang dari Taurat-Mu. Aku ingat kepada hukum-hukum-Mu yang dari dahulu kala. Ya Tuhan, maka terhiburlah aku. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Ketetapan-ketetapan-Mu adalah nyanyian mazmur bagiku di rumah yang kudiami sebagai orang asing. Pada waktu malam aku ingat kepada nama-Mu ya Tuhan. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk setiap firman-Mu ya Tuhan, yang dapat membela kami, membela kehidupan kami dari godaan dan tantangan dunia ini. Firman-Mu menuntun kami sehingga kami terluput dari setiap godaan-godaan, bahkan cemoohan dari orang-orang yang tidak mengenal Engkau. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita berdoa. Minta Roh Kudus memberikan hati dan pikiran yang peka di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak mudah terombang-ambingkan oleh berbagai ajaran yang bukan firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Mazmur 119 ayat 56 sampai dengan ayat 61. Inilah yang kuperoleh, bahwa aku memegang titah-titah-Mu. Bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan-Mu. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Tali-tali orang fasik membelit aku, tetapi Taurat-Mu tidak kulupakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami memiliki Alkitab sehingga kami boleh membaca firman-Mu, bahkan kami boleh merenungkan firman-Mu. Sehingga firman-Mu itu Tuhan menuntun setiap jalan-jalan kehidupan kami kepada jalan-jalan yang Engkau kehendaki. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita berdoa agar kita tidak hanya membaca, tidak hanya merenungkan firman Tuhan, tetapi kita juga menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan, sehingga hidup kita menjadi hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Mazmur 119 ayat 62 sampai 66. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukum-Mu yang adil. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titah-Mu. Bumi penuh dengan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Kebajikan telah Kau lakukan kepada hamba-Mu, ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Tuhan, kami bersyukur. Di penghujung doa kami bersyukur. Kami membaca, kami mempelajari setiap firman-Mu, sehingga firman-Mu itu memberikan keadilan, memberikan pengertian,
memberikan kebajikan, pengetahuan yang baik di dalam hidup kami ini. Sehingga hidup kami bukan hidup yang sembarangan, tetapi hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan firman-Mu. Bapak, Ibu, Saudaraku, mari kita berdoa untuk rumah tangga kita. Kita berdoa untuk pekerjaan kita, atau juga untuk usaha-usaha kita. Kita berdoa untuk keadaan keuangan kita, agar Tuhan memberkati usaha pekerjaan kita, sehingga keuangan kita pun menjadi baik. Kita juga berdoa buat anak-anak kita, buat cucu-cucu kita yang saat ini masih belajar, agar mereka diberi hikmat oleh Tuhan, sehingga mereka boleh memuliakan nama Tuhan melalui sekolah mereka. Kita berdoa juga untuk kesehatan kita masing-masing, supaya kita disiplin menjaga kesehatan. Kita boleh menjadi tertib dalam kehidupan kita, sehingga kita terhindar dari berbagai ancaman virus. Selanjutnya kita juga berdoa untuk orang-orang di sekitar kita. Mungkin itu saudara kita, mungkin sanak famili kita yang itu ada di dalam hati kita. Doakan dia. Doakan agar dia mendapatkan pertolongan daripada Tuhan juga. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur melalui Mazmur 119 ini, kami dituntun, kami diarahkan kepada firman-Mu, kepada hukum-hukum-Mu, kepada perintah-perintah-Mu. Karena kami tahu firman-Mu itu memberikan kelegaan bagi kehidupan kami, sehingga kami boleh membangun relasi dengan Engkau dengan merdeka dan bebas. Dan bahkan hukum-hukum-Mu membentengi kami dan membela kami dari setiap godaan dan tantangan ancaman dari dunia ini. Dan firman-Mu juga Tuhan mengajarkan kebajikan dan pengetahuan yang baik, sehingga kami berlaku menjadi hidup yang sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang indah pada siang hari ini. Kami boleh berdoa kepadamu, kami boleh berseru, kami boleh menyingkapkan setiap pergumulan hidup kami di hadapan-Mu. Kami boleh berterus terang kepadamu. Tuhan, kami menantikan janji-janji-Mu, kami menantikan jawaban-Mu, kami menantikan kelegaan lebih lagi daripada-Mu ketika doa-doa kami dijawab. Buat hati kami terus berpegang pada firman-Mu, hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Pada siang hari ini juga Tuhan, kami berdoa untuk kota kami,
berdoa buat di mana lingkungan kami tinggal Tuhan. Kami sadar bahwa ancaman virus COVID-19 semakin merebak sampai ke perumahan-perumahan. Bahkan ada banyak perumahan-perumahan yang saat ini sedang di lockdown Tuhan. Sehingga kami tidak memiliki kebebasan dalam berelasi dengan sesama kami. Tuhan tolong berikan kesadaran kepada kami semuanya, anak-anak-Mu, kepada orang-orang di sekitar kami, agar mereka lebih disiplin dalam menjaga protokol kesehatan, sehingga penyebaran virus dapat kami cegah ya Tuhan. Berkati pembangunan, berkati perekonomian di kota kami. Dalam keadaan pandemi ini biarlah perekonomian dapat terus berjalan dengan baik. Perdagangan berjalan dengan baik, usaha-usaha dapat berjalan dengan baik. Berikan kesejahteraan kepada kota kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Bapak kalau bangsa dan negara kami dengan pemimpin-pemimpin kami dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang terus diarahkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan negeri ini dan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk kebijakan. Biarlah kebijakan ini dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Baik itu di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, terlebih lagi di bidang ekonomi Tuhan. Dan saat ini yang kami berdoa, kami topang sungguh-sungguh di bidang kesehatan ya Bapak. Kami berdoa untuk para dokter, para medis, pekerja-pekerja sosial ya Tuhan, yang saat ini dipekerjakan, bahkan aparat pemerintah, aparat keamanan, TNI, Polri Tuhan bekerja sama mengarahkan seluruh Indonesia agar berdisiplin menjaga kesehatan. Mereka diarahkan untuk menjaga wilayah-wilayah tertentu agar negeri kami ini tidak semakin terjerembab dengan COVID-19 ini ya Bapak. Berkati mereka Tuhan, lindungi mereka, jauhkan mereka dari penularan-penularan, baik dokter, para medis maupun sukarelawan. Bahkan Tuhan berdoa untuk TNI Polri yang juga membantu kebijakan-kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan sampai ke daerah-daerah, bahkan sampai ke pelosok-pelosok ya Tuhan. Bapak, kami terus berdoa, kesejahteraan negeri kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, kami berharap ulurkan tangan-Mu atas negeri kami. Berikan negeri kami kesejahteraan. Lawat negeri ini Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita kedangkan tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus, Allah yang kita sapa dengan berani, ya Aba ya Bapa, memberkati kehidupanmu Bapak Ibu Saudaraku, memberkati rumah tanggamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati usahamu, memberkati anak-anakmu, bahkan memberkati anak cucu dan mantumu. Biarlah berkat kasih karunia itu semakin membawa engkau semakin takut dan memegang perintah Tuhan, firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apapun yang kau lakukan menjadi berhasil, menjadi beruntung oleh karena kuasa Tuhan, kebesaran Tuhan bersama-sama dengan engkau. Berkat kasih karunia itu ada padamu dari hari ini, seterusnya dan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.